Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum orang yang sudah berjanji akan mengajarkan Al-Quran 30 juz ke temannya sampai selesai, tapi qadarullah temannya yang akan diajarkannya ini kurang adab, Ustadz. Selain kurang adab, juga dia dan istrinya yang suka ikut campur urusan rumah tangga kami. Bahkan gara-gara mereka, ana dan istri sangat sering sekali bertengkar sekarang ini. Dan akhirnya ana memutuskan untuk memboikot dan memutuskan hubungan si orang ini karena sebab tersebut. Karena ana memakai kaidah mengambil mudarat yang lebih ringan. Bagaimana sikap ana ya Ustadz? Apakah sikap ana sudah benar? Dan apakah janji anda yang ingin mengajarkan dia selesai 30 juz tapi tidak kesampaian itu tetap menjadi hutang dan wajib ana selesaikan? Karena ana takut ketika ana sambung hubungan sama orang ini lagi akan terjadi hal yang sama, karena dia sebelumnya sudah ana maafkan tapi masih mengulang kesalahannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Hidup itu memang aneh-aneh. Kadang-kadang memang semacam itu. Ditolong terus mentung, gitu istilahnya orang Jawa. Ditolong malah merusak gitu. Ada memang karakter-karakter semacam itu ada. Dan sering kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lepas dari masalah itu ya akhi, sebenarnya niat antum untuk mengajarkan fulan itu, ini kalau versi cerita antum ya, anda hanya menjawab sesuai dengan versi cerita yang nyampe ke kita. Jadi kalau memang kasusnya semacam itu, maka anda katakan ya akhi, niat antum untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau, kepada dia 30 juz itu adalah amal yang mulia. Niat yang, apalagi sudah mulai melangkah. Sudah mulai melangkah. Dan itu adalah satu amal kebaikan, satu amal kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kemudian dengan perjalanannya waktu terjadi yang terjadi tadi. Terjadi yang ini terjadi tadi. Akhirnya malah malorot. Antum malah cerita tadi sering tengkar sama istri gara-gara mereka. Maka sikap antum untuk memutus hubungan, tidak lagi mengajarkan kepada dia, karena malorot yang semacam itu sudah tepat, sudah baik. Karena menjaga kebaikan kondisi keluarga kita, menjaga maslahat kita, menghindari mafsadah yang ada, yang akan menimpa diri, itu adalah tuntutan syariat. Itu adalah tuntutan syariat. Tinggal kajian fikihnya itu adalah yang antum melakukan tatkala janji itu statusnya apa? Nazar atau bukan? Itu. Nazar ini atau bukan? Kalau itu ternyata nazar, jadi kalau yang antum melakukan itu ternyata adalah nazar, maka ada satu kewajiban namanya kafarah. Kafaratun nazar. Kafarah yang harus dibayar apabila nazar itu enggak terlaksana. Apabila nazar itu tidak terlaksana. Dan kafarahnya nazar itu kafarahnya sumpah. Kafarahnya nazar itu kafarahnya sumpah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya tidak mampu atau tidak bisa, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Apabila yang terjadi itu nazar. Tapi apabila yang terjadi itu adalah sekedar janji dan tidak ada nazar di situ, makanya sudah selesai masalah sampai di situ. Kita semoga tidak termasuk dalam kelompoknya orang-orang munafik, karena letak permasalahannya adalah kalau diteruskan maka semakin membawa mafsadah. Wallahu a'lam bishawab.